Berita pertama, sekitar 52% investor yang disurvei telah mendapatkan exposure terhadap cryptocurrency tahun ini. Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh penyedia layanan keuangan yang berfokus pada aset digital Fidelity Digital Asset. Selain itu, 44% investor yang disurvei menyatakan kondisi pasar tahun 2020 meningkatkan kemungkinan mereka berinvestasi dalam aset digital. Pasar kripto kemungkinan akan melanjutkan ekspansi cepat mereka di tahun-tahun mendatang, kata mereka. Diselenggarakan antara Desember 2020 dan April 2021, survei ini didasarkan pada 1.100 wawancara buta online dan telepon dari para profesional yang mewakili berbagai individu dengan kekayaan bersih tinggi dan perwakilan investor institusi dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Di Eropa, investor yang disurvei yang memiliki alokasi untuk aset digital meningkat dari 45% pada 2020 menjadi 56% tahun ini, menandai peningkatan 11 poin persentase. Untuk tahun kedua berturut-turut, investor Eropa yang dicakup oleh survei menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk aset digital daripada rekan-rekan mereka di Amerika Serikat. Namun, investasi aset digital di Amerika Serikat juga melihat percepatan pertumbuhan yang berkelanjutan, dengan peningkatan 6 poin dari survei 2020 menjadi 33%. Sedangkan Asia memiliki tingkat adopsi tertinggi dengan 71% investor yang disurvei saat ini berinvestasi dalam aset digital. Di Eropa, Bitcoin dan Ethereum adalah pendorong paling signifikan dari peningkatan adopsi. Adopsi Bitcoin meningkat 13% poin dari 33% pada survei tahun 2020. Sementara adopsi Ethereum meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 13%, menurut survei tersebut. Berita kedua, Google telah bermitra dengan Dapper Labs yang dikenal dengan koleksi NFT dan permainan kripto mereka yang populer. Kemitraan ini akan meningkatkan skala blockchain Dapper yang saat ini memiliki volume penjualan terbesar keempat menurut DAPP Radar. Proyek NFT pertama Dapper Labs kembali pada tahun 2017 ketika meluncurkan CryptoKitties yang terkenal, sebuah game NFT populer yang memaksa Dapper untuk mengembangkan blockchain-nya sendiri yaitu Flow. Kemitraan Google dengan Flow akan berbentuk kemitraan multi tahun di mana Google Cloud akan bertindak sebagai operator jaringan untuk mendukung Flow. Wakil Presiden Google Cloud Amerika Utara Janet Kennedy menguraikan pentingnya infrastruktur yang aman untuk perusahaan blockchain. Ini benar-benar tentang membantu mereka dengan pertumbuhan yang cepat dan berkelanjutan. Teknologi blockchain menjadi semakin mainstream. Jadi perusahaan seperti Dapper membutuhkan infrastruktur yang terukur dan aman untuk mengembangkan bisnis mereka dan yang lebih penting lagi mendukung jaringan mereka. CEO Dapper Labs Roham Gergozlo mencatat, apa yang Anda lihat di blockchain hari ini adalah momen iPhone di mana konsumen mulai memahami apa yang terjadi. Ada banyak peluang untuk membangun semuanya mulai dari Flappy Bird hingga Angry Bird of Flow dan hanya blockchain secara umum. Perusahaan blockchain Dapper saat ini bernilai 7,5 miliar dolar. Mereka memiliki koleksi NFT populer seperti NBA Top Shot dan CryptoKitties. Kemitraan saat ini termasuk NBA, NBPA, serta Warner Music Group, Ubisoft, dan UFC. Berita ketiga, Christine Lagarde, Presiden Bank Sentral Eropa, sekali lagi mencemooh cryptocurrency dan menyebutnya sangat spekulatif serta mencurigakan. Bank sentral benar-benar menentang cryptocurrency. Mengapa? Karena kripto mengancam keberadaan mereka yang masih menggunakan skema Ponzi berbasis utang yang disebut mata uang fiat. Lagarde sangat tidak setuju dengan hal ini. Saat dia diwawancara di Bloomberg TV, pewawancara bertanya apakah dia berpikir bahwa cryptocurrency adalah hal yang baik untuk ekonomi global. Presiden Bank Sentral dengan tegas menyatakan bahwa cryptocurrency bukanlah mata uang. Kriptos adalah aset yang sangat spekulatif yang mengklaim ketenaran mereka sebagai mata uang, tetapi mereka sebenarnya bukan mata uang. Kendati demikian, hanya masalah waktu sebelum teknologi menempatkan sistem fiat ke dalam sejarah. Regulator yang didorong oleh bank-bank besar mungkin akan menerapkan beberapa pertahanan, tetapi kebebasan moneter pada akhirnya akan menang. Sekian Go Minders Update hari ini.